Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dari petani kapak. Ada sebuah cerita tentang seorang petani yang kehilangan kapaknya. Sang petani ini menduga tetangganya pasti yang mencuri kapaknya. Pada keesokan harinya, tetangganya lewat di depan rumahnya sembari tersenyum. Dia mencurigai senyum itu mungkin hanyalah kamuflase untuk menutupi kejahatannya. Keesokan harinya, tetangganya lewat lagi di depan rumahnya. Pulang dari hutan dan membawa kayu yang rasanya lebih banyak dari biasanya. Petani ini pun curiga lagi. Dia pasti pakai kapak saya yang tajam. Pada hari selanjutnya, sang petani kapak ini masuk ke dapurnya sendiri. Sepi, karena istrinya sedang pergi ke luar kota. Ketika dia membuka laci di dapurnya, dia sangat terkejut. Ternyata kapak yang dikiranya hilang dicuri. Ternyata kapak yang dikiranya diambil oleh tetangganya. Ternyata kapak itu selama ini ada di laci dapurnya sendiri. Begitu istrinya pulang dari kota, istrinya memberitahukan bahwa kapak itu sengaja disimpan di laci supaya tidak hilang. Petani ini pun merasa sangat menyesal karena telah mencurigai tetangganya. Senyum tulus, senyum ikhlas tetangganya dinilai penipuan. Dilihatnya hanya seperti penipuan gara-gara pikiran kotornya yang penuh dengan kecurigaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Banyak. Pertama, apa yang kita duga benar belum tentu itu benar. Apa yang kita pikir salah belum tentu itu salah. Maka dari itu, sebelum kita memutuskan apakah seseorang itu bersalah, walaupun itu hanya ada di dalam pikiran kita, marilah kita kedepankan husnuzon, prasangka yang baik. Bukankah Nabi kita pernah mengatakan, iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka, jauhilah buruk sangka, jauhilah prasangka yang buruk. Karena prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Kenapa dusta? Karena tidak ada buktinya. Ada orang baru keluar penjara, begitu ada kehilangan, wah, pasti dia ini pelakunya. Dituduh dia tanpa bukti, tanpa diperiksa. Ini namanya prasangka buruk. Jangan karena setiap ayam berkokok lalu matahari terbit, kemudian kita menyimpulkan matahari terbit gara-gara ayam berkokok. Hati-hati dengan cara berpikir kita. Lebih baik kita lepaskan 1000 penjahat daripada kita tangkap satu orang yang tidak bersalah. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli, menyuruh untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat baik. Di dalam ayat yang lain juga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah zon, jauhilah prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Sungguhnya sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa.
Wala tajassasu, janganlah mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian menggunjing orang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian sendiri? Wattaqullaha, takutlah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat, Maha kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untungnya petani kapak tadi baru suuzon. Walaupun suuzon itu sudah salah. Baru sebatas prasangka buruk. Padahal betapa sering prasangka buruk itu mengundang penyakit lainnya. Mengundang penyakit hati yang lebih berbahaya. Karena suuzon bisa timbul rasa marah. Karena suuzon timbul rasa benci, maka tumbuh juga rasa dengki. Karena suuzon mulut pun mulai bergibah, menggunjing, dugaannya disebar pada orang lain. Betapa besar bahayanya apabila kita melangkah dari suuzon kepada marah, dari suuzon kepada ghibah atau yang lebih dari itu. Karena jika demikian, maka status dosa kita akan naik kelas, ke kelas yang lebih berbahaya, karena dosa kita sudah merugikan orang lain. Dosa yang merugikan orang lain boleh jadi akan menghapuskan amal perbuatan baik kita. Boleh jadi selama ini kita sholat, kita zakat, di bulan Ramadan kita puasa, kita sedekah, tapi begitu sampai di akhirat semua amal ibadah kita itu lenyap. Kenapa lenyap? Karena setelah suuzon kita sebarin pikiran kotor kita kepada orang banyak. Dugaan-dugaan kita bicarakan kepada orang lain. Oleh para malaikat dicatatlah perbuatan kita itu sebagai pencemaran nama baik. Rasulullah pernah bersabda, "Ataduna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya emas, tidak punya harta. Faqala, Rasulullah kemudian mengatakan, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin, adalah orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala siam, saum, puasa. Wa ya'ti qad syatama hada, tapi dia di dalam hidupnya suka mencaci orang lain. Wa qadhafa hada, suka menuduh orang lain. Wa akala mala hada, suka makan harta milik orang lain. Wa safaka dama hada, suka menumpahkan darah orang lain. Wa doroba hada, suka memukul orang lain. Fayu'ta hada min hasanatihi, kemudian karena dia sudah melakukan semua perbuatan yang tidak baik itu, semua perbuatan yang merugikan orang baik itu, maka seluruh kebaikannya, seluruh amal solehnya, sholatin, wasiyamin, wazakatin yang sudah dia lakukan, diberikan semua itu kepada korban-korban dari mulut dan tangannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi, apabila semua kebaikannya,
rekening pahalanya habis, khazanah amal ibadahnya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi, sementara orang yang masih menuntut, orang yang pernah dia sakiti, korban-korban yang masih banyak. Maka apa yang dilakukan? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Maka diambillah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dari orang yang pernah dia sakiti. Kemudian dosa-dosa itu malah ditimpakan kepada dirinya. Summa turiha finnar. Kemudian orang itu dicampakkan dia ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari mengalami hal seperti itu. Oleh karena itu, pada saat ini, dalam kondisi kita melaksanakan kewajiban saum, siam atau puasa, marilah kita pun menjaga akhlak perbuatan kita. Jauhkan diri kita bukan hanya dari perbuatan tercela, tetapi juga dari pikiran yang tercela. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, laisa siyam minal akli wasyurbi. Bukan cuma puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafas. Puasa itu juga menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan keji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari cerita petani kapak adalah suuzon, buruk sangka, prasangka buruk akan membuat kita menilai orang lain selalu buruk. Dalam cerita petani kapak tadi, ketika petani itu meyakini bahwa tetangganya yang mencuri kapaknya, maka semua perbuatan baik tetangganya tak ada yang berarti. Senyum tetangganya dianggap penipuan, kamuflase untuk menutupi kejahatan. Basa-basi tetangganya dianggap basa-basi yang tidak berarti karena dianggap dia hanya sebagai pencuri. Sebagaimana kata mutiara Arab mengatakan, ainur ridho an kulli aibin kalilatun, kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Mata yang simpati menutup segala celah, sebagaimana mata yang benci akan menampakkan segala cacat. Apabila kita ridho pada seseorang, senang pada seseorang, begitu orang yang kita senangi itu berbuat salah, kita akan berkata, gak mungkin. Kenapa? Karena kita senang sama orang itu. Maka kita akan bela semampu yang kita bisa. Beda kalau kita benci pada seseorang, walaupun dia berbuat 1000 kebaikan, yang kita lihat darinya hanyalah kesalahan dan keburukan. Maka dari itu, janganlah kita buat prasangka-prasangka buruk terhadap sesama muslim, terhadap tetangga, teman, kerabat, bahkan kepada keluarga kita sendiri. Janganlah kita tempelkan label kepada orang lain, karena label akan menuntun kita untuk berpikir salah, untuk suuzon, untuk berburuk sangka kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian sebagai penutup, saya akan sampaikan pelajaran terakhir dari kisah petani kapak tadi. Setiap orang meyakini cerita. Petani kapak tadi yakin pada cerita bahwa tetangganya adalah pencuri kapaknya. Maka dalam hidup ini, rangkailah dalam pikiran kita cerita-cerita yang baik tentang orang lain. Kembangkan pikiran-pikiran yang optimis dan positif agar hidup kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.